Yang panitianya dulu ya. Panitia. Ya, kamu jangan kayak lamarannya. Dua. Panitia. Beler banget. Panitia. Beler banget. Panitia. Orang boleh mau? Kill HMPS gabut nih. Ini foto apa ya? Pakai Ini sih. nggak usah pakai. Ini harus satu-satu gitu. Enggak lah. Nanti kalau gua masuk dulu di mana ya? Udah. Ya. Yang itu. Dari mana, Mbak? Saya dari ini cukup gini pesertanya. Masih mahasiswa ya? Cepat yang telat biar dapat roti. Cepat ya? Ayo lagi. Yang paling ganteng, yang paling imut, yang paling deh. Tamu enggak? Gua kan temannya Anton. Gua kan temannya Anton. Gua kan temannya Anton. Anton itu Tamu ya? adalah sesuatu sekali. Biar ada dokumentasi. Yang belum bayar jangan ambil rotinya ya. Pergi. Masuk aja. Pegang aja. Di sini, Bang. Lanjut. Panggil sih. Ini. Tanda sama. Gimana sih hilangin suaranya ini? Enggak, Bang. Satu aja. Udah.
Sekali lagi saya minta kepada para peserta untuk duduk di depan supaya acara kita akan segera dimulai. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya para tamu, para pembicara, moderator, serta dosen pembimbing kita. Sebelumnya mari kita angkat satu lagu pujian yaitu lagu kebangsaan kita yang dibawakan oleh Sumiati. Saya undang para peserta, para pembicara, moderator untuk bangkit. Ini saya
kata-kata yang telah disampaikan dari Ibu Karina. Sekarang kita akan masuk sesi acara talk show kita. Kita akan tampilkan moderator kita yaitu Jessica Rizky. Kepada moderator kita dipersilakan berbicara. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Selamat datang di acara talk show kita, talk show pendidikan dengan tema moratorium ujian nasional. Pada pagi hari ini, talk show kita dihadiri oleh 3 tamu. Yang pertama ada Dias Jubairi Prabowo yang termasuk pengamat pendidikan. Terus selamat datang juga untuk Filipus Singgalini, kepala sekolah dari SMA Negeri 9 Jakarta Timur. Dan selamat datang pada Liana Brigita dari ITI. Selanjutnya kita akan memulai acara talk show kita. Saya akan memperkenalkan 3 pembicara kita. Yang pertama adalah Menteri Pendidikan, yaitu Franciscus Assisi Biora-Libun, yang lahir pada Jakarta 4 Oktober 1994 dan menamatkan S1 Pendidikan Fisika di Universitas Kristen Indonesia, dan S2 Pendidikan di UPI, dan juga S2 Magister Administrasi Publik di UI. Dan untuk pencapaian yang dalam 10 terakhir ini, Franciscus telah menerbitkan beberapa tulisan tentang HAM, khususnya tentang HAM anak di majalah Ceria, binaan World Picture Indonesia, dan juga seminar fotografi dan jurnalistik for Beauty Indonesia bersama Sloka Institute, dan juga seminar HIV/AIDS, dan juga dia merupakan peringkat 1 mengikuti Olimpiade Sains bidang astronomi SMP tingkat kabupaten, dan peringkat 6 mengikuti Olimpiade Sains bidang kebumian SMA tingkat kabupaten, dan Olimpiade Sains Nasional tingkat Universitas di Yogyakarta. Dan pembicara kedua kita datang dari Kepala Dinas Daerah NTT, yaitu Irsanti Gabriel Boa. Bapak Irsanti, silakan masuk. Bapak Irsanti Boa lahir di Kupang 14 Mei tahun 1996 dan menamatkan S1-nya di Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia dan mengambil gelar PhD di Yale University Jerman. Dan untuk pembicara ketiga, kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan, kami persilakan Bapak Alex Sabelau untuk menyampaikan. Bapak Alex Sabelau lahir di Pinatete tanggal 27 Agustus tahun 1996 dan merupakan lulusan dari Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia. Oke, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan untuk pembicara pertama kepada Menteri Pendidikan Bapak Franciscus Assisi Biora-Libun. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sesuai dengan tema talk kita pada pagi hari ini, yaitu tentang moratorium ujian nasional, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana ujian nasional itu dan kenapa ujian nasional yang sudah kita jalani bertahun-tahun ini harus dimoratorium dengan salah satu program yang saya ajukan ke Presiden, yaitu USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Undang-undang yang mengatur ujian nasional itu sangat banyak, termasuk yang pertama, kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, biaya pembukaan alinea keempat itu tertera secara jelas kalau kita wajib menjelaskan kehidupan bangsa. Nah, diperjelas lagi dalam pasal 31 tentang kewajiban pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada lagi namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
yang bertujuan mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada SKL atau standar kompetensi kelulusan. Nah, ini merupakan undang-undang yang sangat mendasari UN yang selama ini kita laksanakan di Indonesia. Selain itu juga ada Permendikbud nomor 57 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang melakukan ujian nasional dan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah. Berikutnya ada Permen nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Lalu ada dan masih ada banyak lagi seperti peraturan pemerintah tahun 2007 tentang pendidikan nasional. Fakta presentasi kelulusan yang terjadi di Indonesia itu bisa kita rangkum dalam peta Indonesia yang ada di sini. Nah, untuk daerah bagian timur yaitu bagian Papua dan Nusa Tenggara, yaitu ada NTT dan Bali dan NTB, itu angka kelulusannya masih di bawah 80%. Sedangkan di bagian barat ada di Riau itu masih wilayah merah, sedangkan di Kalimantan masih 80% sampai 90% tingkat kelulusannya. Tapi daerah Jawa sebagian besar itu sudah memenuhi standar, sudah sangat jauh dari standar, lebih besar dari 90%. Juga sebagian dari Sulawesi. Nah, ini rangkuman UN dari tahun 2006 sampai dengan 2015 kemarin, tahun kemarin. Jadi rata-ratanya tiap daerahnya sekian persen. Lalu fakta-fakta yang atau data-data yang kami peroleh di kementerian sehingga kami mengajukan tentang moratorium ujian nasional itu adalah setiap kali UN itu kita menghabiskan dana hampir 700 miliar karena itu berlaku untuk untuk seluruh Indonesia. Dan itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk pengawas, akomodasi, transportasi dan lain-lainnya. Terus kertas. Karena kita ujian nasional yang dilakukan di Indonesia itu masih dilakukan dengan menggunakan kertas. Nah, bayangkan sekali UN itu kita mencetak 75 juta eksemplar. Itu belum termasuk buat UN yang susulan atau UN yang terkendala, lalu peserta didiknya melakukan ujian nasional yang tidak susulan. Total peserta UN untuk tahun lalu, tahun 2015 itu 7,3 juta total peserta seluruhnya. Itu dari SD sampai SMA atau SMK sederajat. Nah, hal ini yang membuat banyak rekan-rekan kerja dan partner di kementerian juga beberapa ahli lainnya berpendapat sebaiknya kita mencoba yang namanya ujian nasional ujian sekolah. Saya ulangi, ujian sekolah berstandar nasional. Nah, ini merupakan salah satu momen di mana akan terjadinya moratorium UN itu. Selain dari fakta atau data yang kita dapat dari UN tersebut, kita juga melihat kembali sistem pendidikan yang ada di negara kita. Sistem pendidikan atau fakta pendidikan kita di Indonesia yang pertama adalah kualitas pendidikan yang rendah. Sekalipun saya selaku menteri, tapi saya mengakui bahwa kualitas pendidikan di negara kita itu masih sangat rendah karena masih terlalu banyak guru yang bukan bidangnya tetapi mengajar bidang tersebut. Jadi misalnya kita lulusannya fisika tetapi masih diperbolehkan untuk mengajar geografi atau astronomi sekalipun berhubungan, tetapi guru tidak mempunyai bakat atau kemampuan spesifik dalam mata pelajaran tersebut. Itu yang menyebabkan kualitas pendidikan kita di Indonesia itu cukup rendah. Kurikulum yang tak sesuai dengan siswa Indonesia dari tahun 1957 sampai dengan 2016 kita sudah 9 kali mengganti kurikulum. Dan itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Itu membuat banyak sekali perubahan pada siswa dan pengajar sehingga banyak kendala di sana. Begitu salah satu kurikulum belum selesai, kita sudah mengganti dengan kurikulum yang baru. Lalu yang berikutnya ujian nasional yang tak penting. Karena ujian nasional itu
seperti yang tadi saya katakan bahwa kita mempunyai data-data yang lengkap. Di sana kita menghabiskan dana ratusan miliar hanya untuk menguji kemampuan siswa berdasarkan soal-soal yang pilihan ganda yang belum tentu itu dijawab dengan kemampuan atau bakat yang dia punya. Ada lagi biaya pendidikan yang mahal, standar nilai. Standar nilai di Indonesia dari tahun 2004 itu kita standar ujian nasional kita masih 5,00. Sekarang tahun 2016 naik menjadi 7,00. Sedangkan sistem pendidikan di negara kita itu belum merata. Nah, seperti yang dijelaskan oleh peta kelulusan tadi, masih banyak di daerah timur dan di daerah barat itu banyak sekali yang tingkat presentasi kelulusannya masih di bawah standar. Lalu semangat juang siswa di kota itu berbeda dengan yang di desa, di mana di kota itu peserta didik memperjuangkan hak-haknya untuk bersekolah, untuk main yang dipakai pada saat waktu sekolah. Sedangkan siswa yang di desa itu berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu yang sebenarnya semangatnya berbeda dan menyebabkan standar kita menjadi berbeda seharusnya. Lalu di sekolah tidak diajarkan budaya asli Indonesia. Dalam UN itu yang diujikan hanya rata-rata bidang sains ya, matematika dan sains dan bahasa Indonesia. Sedangkan etika dan moral itu tidak dimasukkan ke dalam ujian nasional. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang sebenarnya UN dianggap tidak penting lagi sekarang untuk saat ini ya. Lalu kenapa UN itu diubah? Seharusnya UN itu dengan adanya UN berarti siswa sebenarnya harus lebih giat lagi belajar kan? Tetapi yang ada adalah siswa mementingkan nilai dengan cara apapun, menyontek, dengan membeli kunci jawaban, dengan menyogok guru, terus mendorong penguasaan kompetensi. Jadi siswa memahami, seharusnya UN itu membuat siswa lebih memahami materi-materi yang diajarkan oleh gurunya. Tetapi yang terjadi adalah siswa bukan memfokuskan pada kompetensi yang yang menjadi tujuan pengajaran, tetapi pada nilai akhir seperti yang saya katakan tadi. Lalu ada juga memberi informasi detail dan menurut capaian kompetensi. Perbandingannya menjadi kurang bermakna dan hasil UN belum dapat maksimal dimanfaatkan sebagai alat seleksi. Karena soal UN itu disusun oleh orang-orang pusat, dan orang-orang pusat itu orang-orang kementerian itu adanya di Pulau Jawa. Makanya Pulau Jawa kita melihat bahwa standar kelulusan itu hampir di atas 90%. Lalu kenapa yang mereka daerah tertinggal masih harus di bawah 80%? Itu sebenarnya menjadi pertanyaan bagi penyusun soal UN. Apakah ada kesalahan lain? Lalu jika UN dihapus atau ditiadakan, apa yang diganti? Untuk sebagai ujian akhir nanti salah satu jenjang pendidikan. Saya sudah mengajukan ini ke Presiden tapi belum dirataskan, makanya ini masih dalam bentuk wacana moratorium ujian nasional. Nah, UN ini akan diganti dengan ujian sekolah tetapi berbasis nasional atau yang nanti disebutnya dengan USBN. Nah, kelulusan ditentukan oleh sekolah tetapi dengan standar nasional. Jadi kita mempunyai standar patokan tersendiri dari nasional dan setiap sekolah itu harus melakukan segala cara upaya untuk mencapai kompetensi atau tujuan-tujuan pengajaran yang nanti kita berikan dari nasional. Standar tersebut dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya dengan menyisipkan soal dari pusat. Jadi dalam USBN itu kementerian tetap mengirimkan soal, tetapi tidak sepenuhnya seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi hanya beberapa soal yang memang itu harus diketahui misalnya secara umum. Nah, itu harus dikirimkan dari pusat yang akan menjadi standar nasional itu. Lalu soal USBN itu dibuat oleh guru mata pelajarannya sendiri. Jadi guru yang mengajar siswanya tahu betul apa yang sudah dia ajarkan, apa yang siswanya terima dan apa yang siswanya tidak mampu menerima itu. Nah, makanya kami lebih mempercayakan penyusunan soal USBN ini dibuat oleh guru mata pelajaran. Tetapi tidak dengan kebijakan ini lalu tidak ada penyeleksian soal. Tapi ini akan diseleksi soal-soal yang disusun oleh guru sehingga menghasilkan soal-soal yang valid dan soal-soal yang berkualitas dalam USBN nanti.
Lalu soal juga dibuat dalam bentuk pilihan ganda dan esai. Karena dalam bentuk pilihan ganda itu lebih cenderung 50% efektif antara dia tahu dan antara dia beruntung menjawab itu dengan benar, menebak. Nah, tetapi dengan esai berarti siswa menerapkan betul apa itu yang dimaksud dengan USBN, yaitu dia mampu menyerap kompetensi-kompetensi yang diajarkan. Lalu semua mata pelajaran diujikan dalam USBN. Jadi semua mata pelajaran menentukan kelulusan seseorang dalam dunia pendidikan. Jadi dia baik harus dalam sainsnya, baik harus dalam etikanya, baik dalam harus moralnya, semuanya harus baik. Baru dia dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan. Itu yang nanti diadakan di USBN. Lalu anggaran USBN yang tadinya kita dalam poin itu 700 miliaran, ini kita bisa ngepres sampai 491 miliar rupiah. Nah, dana ini akan nanti kita suplai kepada guru untuk penyusunan soal dan secara teknis lainnya. Lalu USBN juga diperuntukkan untuk semua jenjang. Jadi dari SD, tingkat dasar, menengah dan menengah atas itu nanti semuanya akan dilakukan dengan USBN lagi. Dengan USBN, tidak lagi dengan menggunakan UN. Mungkin dari saya itu saja. Sekian dari terima kasih. Oke, untuk sesi pertanyaan akan pada terakhir dan sekarang yang kedua kami persilakan untuk pembicara kedua Bapak Irfanti Gabriel Moa. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah menyelenggarakan seminar ini, terutama kepada Bapak Menteri yang sudah hadir, ada rekan-rekan dari LIPI, dari pengelola pendidikan, ya, dan kepala sekolah juga. Nah, ini merupakan kesempatan yang baik ya kita bisa duduk berbicara tentang masalah pendidikan di bangsa dan negara kita. Awalnya saya minta maaf tadi ada kelewatan ya panitia. Jadi saya dari NTT tadi jam 6 pagi tadi pesawatnya take off tadi di Halim tadi langsung diantar ke sini. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia kepada saya, yaitu perubahan kurikulum dan kaitannya dengan penghapusan ujian nasional. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam yang kayak ini. Ya, ini isu perubahan kurikulum. Jadi isu pergantian kurikulum ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi ya. Jadi kurang lebih dari tahun 1957 ya sampai tahun 2015 ini kita sudah 9 kali pergantian kurikulum. Dan memang kita semua rasakan ya di NTT juga dirasakan kalau ini hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan, bahkan merasakan pendidikan yang ada di NTT. Jadi secara strukturnya kami di NTT ya, pendidikan NTT kami menunggu keputusan dari Kementerian dan dari Pak Menteri ya. Jadi karena pendidikan itu adalah dari pusat ke daerah, jadi kami yang di daerah kami menunggu saja ada surat SK dari Kementerian. Dan untuk menyangkut perubahan kurikulum kami sepakat. Jadi apa yang menjadi keputusan dari Menteri ya kami laksanakan. Itu secara struktur. Cuman yang terjadi di lapangan ya seperti tadi Pak Menteri sudah bukakan, kalau Pak Menteri sendiri pun juga merasa kalau pendidikan belum merata. Ya kalau Pak Menteri aja yang di atas sudah merasa belum merata, apalagi kita yang daerah, kita yang sudah touch langsung dengan siswa dan juga para pelajar, pasti kita lebih tahu apa yang terjadi di daerah. Jadi secara SOP-nya
perubahan kurikulum itu kami menunggu surat dari Kementerian. Jadi kalau ada surat edaran, surat keputusan dari Pak Menteri, kalau ada perubahan kurikulum kami siap. Itu secara SOP-nya seperti itu. Di sini ada satu postingan ya, jadi ada satu postingan. Jadi kami dari Kementerian, kami dari Dinas Pendidikan NTT, kami dimasukin dalam blognya Kementerian, ya, ini blognya Pak Menteri ya. Ini blog ini berisi curahan hati dari setiap guru-guru, dari setiap pelaksana pendidikan di daerah-daerah yang mengajukan tentang pendidikan. Ini kita gabung sini. Ini saya baca, saya copy dari teman-teman yang ada di Papua ya, dan juga yang ada di Sumatera Utara ya. Ini mereka mengatakan tentang kurikulum ya. Jadi Pak Menteri nggak apa-apa ya Pak, saya bilang aja ya. Jadi ini seperti yang Pak Menteri bilang tadi, kalau ini keadaannya seperti ini. Jadi ini ada teman-teman posting kalau mereka sudah naikkan surat ke Pak Menteri ya, ke Kementerian untuk mereka bisa mandiri menggunakan kurikulum 2013 ya, kurikulum sekarang 2012. Cuman kenapa belum ada respon dari Pak Menteri? Dari Kementerian kenapa belum dikasih biar mereka bisa menjalankan kurikulum full 2013? Terus dari Sorong pun juga sama ya, dari Papua Barat ya, mereka juga katakan mereka sudah naikkan surat untuk mereka bisa menggunakan kurikulum 2013, tapi kenapa belum ada surat resmi dari Pak Menteri untuk mereka menggunakan kurikulum ini? Ya, jadi ini keadaan satu sisi keadaan yang seperti ini, satu sisinya kita melihat tadi Pak Menteri membuatkan tentang pendidikan yang belum merata. Bahkan tetapi nyatanya di Sumatera Utara dan juga di Papua mereka menyatakan sudah siap. Mereka sudah siap melaksanakan kurikulum yang berubah ya, kurikulum 13 dari sebelumnya KTSP 2006. Mereka sudah siap, tapi dari pemerintah sendiri belum secara, tadi kan saya bahas ya, kalau kita di teman-teman kita di daerah kita tunggu surat keputusan dari Menteri. Kalau Menteri bilang kamu siap ya kita siap. Nah ini keadaannya terbalik, teman-teman sudah siap duluan tapi belum ada surat keputusan. Yang nanti bisa menjadi masukan ya Pak Menteri. Nah ini keadaan di daerah kami di NTT ya. Jadi ini teman-teman dari pers